Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wahyu Ramadan dengan NIM 310605037. Di sini saya akan mempresentasikan materi RFID dalam mata kuliah Mobile Computing atau Komputasi Bergerak. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. RFID atau teknologi yang menggunakan radio, di sini dengan kata kunci radio frekuensi. Ini tidak menggunakan cahaya, tetapi menggunakan gelombang. Pada RFID ini memanfaatkan gelombang. Jadi nanti RFID ini akan menggunakan percakapan wireless, dan scanner ini akan menembakkan sinyal ke produk. Scanner ini akan bertanya siapakah produk ini. Lalu nanti produk ini akan menjawab karena menerima sinyal dari scanner ini, akan menjawab aku adalah produk bla bla bla. Dan ini terjadi tanpa kontak visual. Pada RFID ini bisa menembus kardus atau tembok-tembok gitu. Pada RFID ini memberikan KTP digital. Jadi RFID ini nantinya akan menggunakan semacam IP atau kode unik pada setiap perangkatnya, dan nantinya akan bisa dikenali oleh card reader ini. Berbeda dengan barcode yang mana kita harus melihat garis hitam putihnya ini. Mungkin bisa dianggap kalau barcode itu seperti bahasa isyarat, sedangkan kalau RFID itu mereka berteriak siapakah produk ini gitu. Ini yang saya sampaikan tadi. Scanner ini akan bertanya, lalu produk akan menjawab apa adalah produk X. Di sini pada RFID ada beberapa poin penting. Salah satunya pada RFID yaitu ADC, Automated Data Collection. Di ini dengan kata kunci automated, yaitu otomatis. Nantinya ketika menggunakan RFID akan menggunakan radio frekuensi untuk melakukan transfer data antara reader dan item yang bergerak untuk identify, karena tadi sudah memiliki ID, nanti akan di database akan masuk ini produk apa dengan ID ini, kategorinya ini, dan semacamnya. Karena kan kalau misal pakai manusia, misalkan kadang lambat dan sering, kadang mungkin tipe, salah lihat, jadinya RFID ini mengurangi faktor human error. Di sini RFID itu cepat dan tidak membutuhkan kontak secara langsung. Jadi kalau misal teknologi sebelumnya itu menggunakan infrared untuk melakukan transfer data, dan device itu, dua device itu harus dalam satu garis lurus untuk bisa memancarkan sinar infrared lalu masuk ke perangkat yang lain, dan itu harus garis lurus. Dan misal tidak pakai RFID, harus misal ada 100 barang dalam kotak pos atau kardus kan repot. Tapi jika pakai RFID ini cuma butuh waktu 2 detik sekali lewat, semua barang itu bisa terdata. RFID itu juga mungkin bisa dikatakan sepupu terhadap sensor network teknologi. Kenapa? Karena keduanya itu sekarang hampir mirip. Keduanya kalau misal sensor kan itu mengirim, itu kan pintar, bisa mengirimkan ukuran, suhu, getaran. Tapi kan kalau sensor network kan ini mahal ya. Tetapi kalau RFID tergolong lebih murah.
meskipun tergolong kurang sepintar daripada sensor. Tapi batasnya sekarang sudah semakin tipis ya. Kalau RFID sekarang sudah juga makin berkembang dan makin pintar dan mendekati sensor network tersebut. Selanjutnya yaitu ada sejarah, mungkin kita masuk ke sejarah sedikit. Sejarah dari RFID. Pada awalnya ini digunakan untuk EFF, Identification Friend or View, digunakan pada Perang Dunia Kedua. Jadi dulu kan perangnya itu lewat pesawat, dan radar itu hanya bisa melihat bahwa ada pesawat, tetapi tidak bisa mengetahui apakah itu teman atau musuh. Dengan RFID, pesawat teman itu bisa bilang, jangan menembak, aku ini kawanmu loh, secara otomatis. Dan itu dipakai pada Perang Dunia Kedua. Selanjutnya pada tahun 1948, seorang Harry Stockman, ini merupakan dikatakan bapak teori dari RFID. Dia berkata kalau komunikasi pakai pentulan daya atau reflected power itu bisa. Dan konsep tersebut dikembangkan oleh Gowski dan Kaplan. Pada tahun 1970 ini juga ada Beagle. Dia bilang ini merupakan masa transisi dari teori ke praktek. Mereka mematenkan cara mengecilkan antena dan membuat sistem portable. Tentunya pada 1979 juga sekelompok ilmuwan pada Lawrence Livermore Laboratory (LLL) yang membangun pada keamanan nuklir. Pada fasilitas nuklir itu kan butuh kunci yang sangat aman, tetapi kalau misal pakai kunci fisik kan mudah diduplikat. Dan ilmuwan tersebut memiliki ide jika menggunakan sinyal radio terinkripsi maka jauh lebih aman. Disinilah menjadi cikal bakal kartu akses kantor yang mungkin sering kita lihat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem RFID. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama ada tag atau transponder, isinya cuma ada dua, yaitu microchip dan antena. Microchip untuk sebagai otak, menyimpan data, serta antena ini sebagai model telinga. Tanpa antena, telinga itu tidak bisa mendengar panggilan dari si reader. Selanjutnya ada tag reader. Di sini adalah sebagai inisiator, dekoder, dan antena. Tugasnya mengirimkan pulse of energy dan menunggu jawaban. Kebanyakan tag itu pasif, tidak punya baterai. Jadi reader inilah yang berteriak energi listrik. Tag nantinya akan menangkap energi itu lalu menjawab. Teks sendiri itu banyak macamnya. Ada yang memiliki memori hanya sebesar 16 bit sampai ada yang 512 kilobyte. Ada juga yang sifat-sifatnya itu bisa berbeda. Ada yang only read only, permanen maksudnya. Ada yang read or write, datanya bisa dirubah-rubah. Ada yang tulis sekali, foto sekali. Ini cocok untuk yang data-data hukum misalnya. Selanjutnya arbitrary anti-collision atau pencegahan tabrakan. Bayangkan jika kita berada di pasar, semua orang kan bicara bersamaan, kan pusing banget. RFID punya kemampuan membaca teks sekaligus. Reader ini nantinya bisa mengatur sinyal supaya data dari ratusan barang tidak bertabrakan. Frekuensi
di sini dengan rentang 125 kHz sampai 5,8 GHz. Harganya juga sangat murah, ada yang sangat murah dan ada yang lumayan mahal, ada yang cuma mungkin ini 10 sen sampai $250. Bentuk dimensinya ini ada yang seukuran kuku, ada yang sebesar batu bata. Nanti kita juga akan membahas frekuensinya, kenapa ada rentangnya begini. Ini merupakan perkembangannya bahwa RFID bisa sekecil ini. RFID bukan lagi kotak besar yang menempel, tapi sekarang RFID itu bisa tidak kasat mata dan malah menyatu dengan objek-objek sehari-hari yang tidak kita sadari. Misalnya Tiny Text ini merupakan rekor dunia. Ini merupakan sehelai rambut, dan bintik-bintik ini merupakan chip-chip RFID yang dibuat oleh Hitachi pada tahun 2007. Ukurannya itu cuma 0,05 dikali 0,05 mm. Chip ini bisa ditanam di dalam selembar kertas. Mungkin kita mengira kalau misalnya bentuknya segini, kecil-kecil banget, sinyalnya lemah kan. Tetapi alat ini atau RFID ini bisa bisa mengekstrak data dari jarak yang jauh, bahkan bisa sampai beberapa ratus meter. Ini tadi kan ada seperti menyinggung basic RFID, tag power source. Tag power source kalau aktif dia memiliki baterainya sendiri. Jika pasif dia harus menunggu dari sinyal radionya tersebut. Kalau aktif RFID ini membutuhkan sinyal yang sangat kecil untuk bangun, sedangkan pasif RFID membutuhkan sinyal dengan kekuatan yang sangat tinggi karena dia menggunakan energi untuk bangun. Ini aktif RFID low juga karena memiliki baterai sendiri, pasif tidak memiliki. Kecepatan dan jumlah. Yang paling penting nanti ada pada multitag. Pada aktif RFID dia bisa berjarak dengan rentang 1 meter, dan pasif RFID itu hanya 3-5, bahkan bisa kurang. Kita balik ke multitag reading. Kalau pasif RFID itu seperti antrean kasir, dia lambat, dia cuma bisa baca objek yang bergerak maksimal 3 mile per hour. Jadi dia membacanya itu sedikit demi sedikit. Berbeda dengan aktif RFID, biasanya digunakan di gerbang tol. Ini kalau misalnya teknologi yang baru kan, mobil tidak perlu berhenti ketika lewat jalan tol. Nanti mobil bisa lewat dan bisa RFID-nya bisa terbaca, serta dia bisa membaca ribuan tag. Tidak seperti pasif yang hanya beberapa tag. Ini aktif RFID bisa membaca 1000 tag dengan kecepatan 100 mile per hour. Kalau misal di kilometer kan mungkin 160 km. Mobil lewat dengan kecepatan tol, data pun tetap bisa terbaca. Data storage, di sini datanya lumayan besar, bisa sampai 512
kilobyte, sedangkan untuk pasif itu hanya 16 bits sampai 1 kilobyte. Mungkin sedikit gambaran pasif RFID itu digunakan untuk barang yang murah yang jumlahnya banyak seperti baju, makanan, dan aktif RFID untuk akses yang bergerak, hal yang bergerak secara cepat seperti mobil, kontainer, atau peralatan-peralatan begitu peralatan industri atau peralatan militer. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang AltiTag. Sebenarnya kita sudah bahas kalau AltiTag kan dia punya baterainya sendiri. Nah, kita membawa baterainya sendiri, dan karena memiliki baterainya sendiri, dia tidak perlu menunggu ditempel energi. Dia bisa berteriak lantang dari jauh, mulai dari 20 sampai 200 meter. Dengan baterai tersebut, dia bisa hidup atau bertahan selama 10 tahun. Dan ya ini bisa dipasangi sensor, jadi dia tidak cuma bisa kirim ID, tetapi juga bisa kirim data suhu misalnya gitu. Dan pada aktif RFID dia bisa digunakan pintar karena dia bisa menghemat tenaga dengan cara menunggu dibangunkan oleh sinyal radio frekuensi beam untuk membangunkan dan memulai komunikasi. Jadi sebelum komunikasi itu ada, mereka akan tertidur, dan nantinya ketika ada tag reader, maka dia akan mengirimkan sinyal dan akan membangunkan si AltiTag ini. Berbeda dengan ActiveTag, PassiveTag, dia kan harus menunggu. Jadi ini kayak benalu. Dia tidak memiliki baterai, jadi tag ini ibarat radio mati. Dia bisa baru menyala kalau ditembakkan energi. Dia akan mencuri tenaga dari sinyal radio yang datang untuk menghidupkan chipnya, lalu membalas atau memberitahukan kembali data tersebut. Konsekuensinya jaraknya itu sangat terbatas, kurang dari 10 meter, tergantung dengan frekuensi yang digunakan. Communication dan power from interrogator RF beam. Jadi sinyal lemah karena tidak punya tenaga sendiri untuk berteriak. Sini ini kan rentangnya untuk frekuensi dari 100 kHz sampai 5,8 GHz. Pada low frekuensi 100 sampai 500 kHz jaraknya itu pendek. Tetapi di sini sangat murah. Tapi ya ini low read speed. Jadi baca datanya itu juga lambat. Ini cocok untuk animal identification. Contohnya itu nanti chipnya disuntikkan atau dimasukkan ke dalam harimau. Misalnya di Sumatera nanti untuk hewan harimau Sumatera disuntikkan chip ini. Kan gelombang ini bisa kecil dan bisa menembus benda-benda padat, atau bahkan kalau di hutan hanya menembus air, pohon, dan menembus daging. Jadi ada high 10 sampai 15 MHz, dan ada juga yang 850 sampai 150 MHz. Jaraknya menengah, kecepatannya juga sangat sedang. Mungkin potentially inexpensive, mungkin bisa lebih murah atau tidak semahal itu. Contohnya digunakan pada smart card akses kontrol, misalnya untuk kartu e-tol, kartu akses kantor, atau bahkan bisa untuk kartu kredit contactless. Misalnya ultra high 2,4 sampai 5,8 GHz. Jaraknya jauh, tetapi
mahal dan butuh line of sight karena frekuensinya semakin tinggi seperti superfrekuensi, maka dia akan semakin lurus, harus tanpa halangan. Contohnya digunakan pada sistem gerbang tol yang tanpa henti. Mobilnya itu langsung bisa lewat saja. Itu kan butuh kecepatan UHF, tidak bisa pakai low frekuensi. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin jauh jarak bacanya, semakin cepat datanya, tapi semakin mahal untuk biaya yang harus dikeluarkan. Di sini pada low frekuensi menggunakan load modulation. Kan kita bertanya bagaimana cara tag yang tidak punya baterai bisa mengirimkan data kembali ke reader. Jawabannya untuk low frekuensi itu menggunakan load modulation. Di sini menggunakan prinsip trafo, ini adalah coil. Nantinya si reader akan mengirimkan arus ke komponennya sendiri. Lalu di sini nanti akan muncul medan magnet. Medan magnet ini akan menabrakkan kumparan tag lalu muncul listrik pada tag. Di sini ada medan magnet dan medan magnet ini menabrak kumparan dari si tag ini. Lalu pada tag ini nanti akan muncul listrik dan tag ini hidup. Nah, untuk load modulation, tag mau bicara, tapi jangan tidak punya tenaga sendiri untuk berteriak. Yang dia lakukan, dia akan mengganggu di medan magnet si reader. Pada poin 6, variation in the resistance of the circuit is a result of the transistor turning and on and off, cause the tag to generate its own variable magnet field, which interact with the reader magnet field. In this technique, called load modulation, magnet fluctuation cause change in current flow from the reader to its coil in the same pattern as the ones and zero transmitted by the tag. Lalu akan dilanjutkan untuk analog to digital converter. Mungkin bisa dibayangkan analoginya kalau reader dan tag itu sama-sama memegang selang atau tali yang sama. Tag tidak bisa mendorong air balik, tetapi tag bisa memijat selangnya. Saat tag memijat selangnya kan nanti di ujung pasti berasa kan datanya itu kok putus nyambung. Reader di ujung akan merasakan tekanan air berubah-ubah. Pijakan itu mungkin kalau putus nyambung, kalau dimerasakan strip titik itu nanti akan dirasakan oleh si reader ini. Nanti mungkin bisa aja kan tadi pasif untuk data yang kecil, mungkin hanya ID, mungkin nomornya berapa, nanti bisa dibayangkan. Selanjutnya pada high frequency, readingnya berbeda, tidak ada coil seperti pada low frequency, tapi dia menggunakan dipole antena. Garis lurus di sini tidak menggunakan medan magnet, tapi menggunakan gelombang radio atau menggunakan propagation wave. Teknik seharusnya nanti di sini juga menggunakan teknik German reflection. Sini pada nomor 4, the transistor get turned on or off by the highs and lows of the digital signal, alternately causing the antenna to reflect back or absorb some of the incident radio frequency energy from the reader. The variation in the amplitude of the reflected signal in what is called backscatter modulation corresponds to the pattern of the
transistor tuning on and off. Jadi cara teknik mengirim data dengan memantulkan sinyal yang datang. Jadi anggap saja reader ini seperti orang yang menyalakan senter ke arah pada ruangan yang gelap. Si titik ini menyalakan senter ke tag. Tag itu memegang cermin untuk bilang 1 misalnya. Tag di sini akan memantulkan cahaya senter balik ke reader atau nanti disebut refleks, mantul, dan untuk bilang 0 si tag menutup cermin pakai kain hitam untuk menyerap. Reader tinggal nanti reader akan melihat, oh ada cahaya, oh gelap, oh ada cahaya, nanti akan diterjemahkan oleh transmitter untuk menerima, lalu akan diubah menjadi digital sinyal. Kayaknya coach, ini contohnya pakai botol. Mungkin kita sering melihat bahwa ada RFID, barcode, dan juga barcode. Kenapa kedua masih digunakan? Karena kenyataannya masih belum 100% untuk pindah ke RFID. Banyak toko-toko yang mungkin masih hanya memiliki scan barcode, sementara gudang pusat misalnya udah pakai RFID. Jadi produk ini nantinya harus bisa seperti 2 bahasa. Jadi dia bisa pakai bahasa barcode atau bisa pakai bahasa RFID. Ini barcode. Dan pada barcode di sini mungkin ada struktur barcode standar, UPC atau BAN. Di sini itu cuma manufaktur, produk code sangat sederhana. Pada manufaktur nanti ini isinya pabriknya siapa, pada pabrik di sini kode produk. Masalahnya tidak ada individualitas. Barcode hanya mengenali jenis, tidak mengenali individu. Jika ada 1000 botol, semua barcode-nya angkanya akan sama. Contohnya ini ada mobil Avanza. Mesin tahu itu Avanza, tetapi tidak tahu part yang mana, mobil spesifiknya itu yang mana, itu tidak ada. Seharusnya pada EPC, electronic control, kemudian evolusi struktur SGTI, EPC jauh lebih panjang dan lebih detail. Pada 8 bit awal, header 8 bit untuk identifikasi versi EPC. Pada saja ada 28 bit EPC manager. Pabrik pembuatnya sama seperti barcode, object class 24 bit, jenis produk sama seperti barcode, tapi ada serial number. Di kotak yang paling kanan serial number 36 bits. Inilah jadi perubahannya. Setiap satu produk lanjut punya nomor serial unik. Botol A nomornya 100, 001, botol B 002, dan selanjutnya. Jadi misal pakai analogi tadi yang mobil Avanza. Nah sekarang ini udah ada platnya, jadi ini udah kita bisa tahu plat ini mobil Avanza milik punya siapa. Communication and collision. Pakainya itu sangat simpel. Format yang dipakai RFID sangat simpel. Kenapa? Karena tagnya itu daya kecil dan otaknya terbatas. Dia tidak sanggup untuk proses data yang rumit seperti LB atau bahkan 4G. Kemudian ada scene, header, comment data, CRC. Scene itu
sapaan untuk menyamakan frekuensi. Di sini ada header dan comment instruksinya, ini siapa, atau untuk memerintahkan isi data ini. Ada data ini nanti isinya nomor EPC tadi, serta ada CRC cycle, redundancy check, ini cycle keamanan, pastinya 2 byte. Kalau pakai sampel tapi CRC-nya rusak, berarti ada data korup dan ada untuk ini. Biasanya komunikasinya itu berarah karena bahasa dari reader dan teks sebaliknya, teks ke reader. Bicaranya lebih kompleks, tetapi teks menjawabnya lebih simpel. Jadi nanti reader akan melapor, berikan, dan si reader nanti kan memberikan perintah yang panjang, bla 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 bla, gini, tetapi untuk si tag hanya menjawab oke, kirim, siap, itu aja. Collision sebenarnya pada dasar polos, tag itu polos. Begitu dia mendengarkan query dari reader, semua tag akan menjawab secara bersamaan. Mungkin jika ada 100 orang di ruangan dan kita berteriak, siapa nama kalian? Mungkin 100 orang itu akan menjawab nama mereka bareng-bareng di detik yang sama. Dan nanti akan menyebabkan collision. Tag itu bisa dikatakan baterainya. Kenapa mereka tidak digantikan? Karena tag tidak punya fitur carrier sense. Di teknologi Wi-Fi, perangkat akan mendengar dulu ada yang menggunakan saluran sebelum mengirimkan. RFID tidak bisa seperti itu. Dia tidak tahu kalau teman sebelah juga sedang berbicara. Solusi di sisi reader, karena tagnya bodoh, maka reader harus pintar. Reader modern dilengkapi fitur mirip algoritma canggih untuk mengurangi benang rusutnya tadi. Mungkin pendekatan yang pertama, filosofinya adalah probabilitas, menggunakan probabilitas. Yang pertama, aloha, tag perlu bicara kapan saja, dia siap, hasilnya sering tabrakan. Kalau pakai seragam aloha, ini versinya beda. Tag hanya boleh bicara di awal waktu slot. Mekanisme seperti ini. Session 1 mengirim, session 2 tabrakan, mengirim, akan memilih random back off, reader can acknowledge tag ID and tag will not send anymore. Lalu lanjut session 2, session 6, session 2 dan 3 itu collision, session 2 dan 5 itu collision, session 1 tag akan melakukan random back off, tag akan menunggu 2 detik, tag menunggu 5 detik secara anggota. Karena waktu dengan berbeda, tak mereka bicara lagi dengan besar tidak akan tabrakan. Meskipun mungkin bisa saja tetap jadi tabrakan. Soalnya itu binary tree algorithm. Jadi nanti ini akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Model ini tidak menunggu possibility. Reader akan secara auto memecah kerumunan tag dan bertanya bit demi bit atau memecah langkah-langkah kecil. Ini salah satu query gitu, dan siapa di sini? Tag 7 akan menjawab. Ternyata tag 7 tag bukan tag 7 yang 7 tag itu menjawab. Lalu nanti akan bertabrakan. Nah, nanti dipecah untuk misalnya ke cabang kiri. 3 tag itu nanti akan dipecah lagi. 1 tag menjawab. Maka akan tidak terjadi collision. Begitu terus. Sekarang ketika terjadi memecah maka 0 1
Jika respon akan menjadi 1x, jika jawab akan nanti bergeser dan menjadi nilai 1. Akhirnya seperti permainan tebak-tebakan. Kita akan bertanya apakah kamu pakai kacamata, nanti kelompok sebagian akan pecah, nanti yang tidak ditanya lagi apakah kamu pakai topi, nanti kan dipecah lagi, kelompoknya berkurang sampai akhirnya tersisa hanya satu tag atau satu orang saja. Mungkin bisa disimpulkan kalau sorted alpha itu cepat, sederhana, tapi kalau tagnya itu sangat banyak, itu nggak bisa macet karena nanti kan tetap ada yang tabrakan-tabrakan. Sedangkan kalau binary tree mungkin bisa lebih lambat dan butuh proses, tapi semua itu kalau pakai binary tree algorithm itu bisa lebih dijamin, semua tag akan terpanggil satu persatu tanpa ada yang terlewat, tanpa ada yang tabrakan. Mungkin RFID di sini application skenario bisa melacak pergerakan untuk hewan serta animal identik untuk bisa mengenali pergerakan dari hewan. Di sini terlihat mobile outpatient goods. Di sini untuk misal di mall kita berbelanja di matahari, lalu itu lewat kita akan di-scan dulu apakah kita barangnya belum di-scan dan belum dibayar, setelah ada tol untuk pembayaran. Di sini juga sudah mulai berkembang untuk menggunakan RFID chip pada manusia, terutama itu pada Alzheimer. Application sini keyless, ada kunci mobil, personal pickup, supply chain management untuk warehouse. Ini sudah biasa di implants. Ini sangat kontroversial karena memasukkan barang atau teknologi ke manusia. Biasanya dimasukkannya under skin pada arm, part on the neck atau di bagian belakang leher. Ini juga bisa masuk ke supermarket, ambil barang lalu bayar begitu saja, tidak scan satu persatu. Kayak nanti belum lagi kalau misalnya kasirnya ternyata barcode-nya itu lecek, kan harus diurut dulu. Tapi maksudnya begini, apakah nanti ceknya itu bisa dihentikan, mungkin terdapat masalah dalam penyimpanannya, mungkin terdapat ancaman seperti mata-mata atau sabotase atau race reading atau race reading. Ini yang paling sering terjadi. Misalnya ada kartu kredit atau paspor dengan chip RFID, penjahat bisa berjalan di dekat kalian dan mengajari itu tersembunyi, lalu data kalian bisa dicuri. Untuk unauthorized writing, punya sabotase, ini lebih jahat. Hacker bisa mengubah data harga di supermarket, misalnya mengubah harga TV menjadi harga permen, atau melakukan kill attempt, mematikan barang, tag barang supaya stok sudah menjadi kacau. Solusinya yaitu pakai RFID Zipper. RFID Zipper can prevent attack using any overcurrent. Jadi ini masih batasannya. Tag itu bisa dibakar dengan tegangan yang berlebihan dan bisa di sini block tag bisa ditutupi. Tag di sini tadi tag itu dititirkan di laptop atau dual use tag application feature has been mounting. Solusinya pakai bisa selanjutnya plastik sama seperti authentication, sama seperti ATM, tidak harus masukkan PIN dulu baru bisa membaca data. Tanpa PIN akan membungkam. Pada RFID keamanan jadi
perlombaan atau senjata. Karena nanti bisa juga memiliki cara baru untuk melakukan atau mengecek vulnerability-nya. Selanjutnya, teknologi RFID berkembang. Jadi, Near Field Communication NFC. NFC merupakan mungkin salah satu perkembangan dari wireless communication teknologi yang paling baru. NFC menawarkan keamanan yang simple antara electronic device atau perangkat device. Jaraknya, syarat utama dari NFC adalah jaraknya harus 4 cm atau kurang. Kenapa harus jarak ini? Karena ini untuk fitur keamanannya, karena jaraknya sangat pendek, orang jahat tidak bisa menangkap sinyal dari jauh. Jadi komunikasi perangkat ini dijamin aman, namun tetap sederhana. Frekuensinya itu menggunakan 13,36 MHz dan data rate-nya berkisar dari 106 KB hingga 848 KB. Dibandingkan Wi-Fi atau 4G mungkin ini sangat kecil, tetapi sangat ngebut untuk kirim teks atau untuk ID atau untuk keperluan yang hanya butuh data kecil. Bagaimana cara RFID bekerja? Dasar dari NFC ini sebenarnya sangat mirip dengan RFID dan menggunakan prinsip yang sama, yaitu induksi dan magnetic induction. Namanya kan near field, jadi jarak harus dekat dan hampir menempel. Pada NFC ada menggunakan dua device, yaitu NFC writer atau reader dan NFC tag. NFC writer yang pihak yang aktif, misal HP atau EDC, dan NFC tag ini pihak yang pasif, chip kecil berisi data dan antena. Jadi konsepnya akan sangat mirip. Reader membaca data dari tag, begitu seperti RFID. Bagaimana masih lanjutkan gabungan dunia merupakan gabungan dari dunia teknologi, menggabungkan antarmuka, smart card, kartu pintar, dan reader informasi menjadi satu perangkat tunggal, yaitu HP. HP bisa membaca seperti kartu, tapi juga bisa membaca seperti mesin. Jadi kan buat teknologi, HP bisa untuk scan itu kita juga bisa membayar melalui EDC dengan HP. Atau kalau di luar negeri mungkin lebih sering terdengar Apple Pay atau Samsung Pay. Kompatibilitas ini tidak merupakan sejarah, dia berjalan di ISO 14443. Gunanya supaya HP canggih, karena kita bisa dipakai infrastruktur contactless lama seperti pintu kereta atau mesin parkir yang sudah ada bertahun-tahun lalu. Diperkirakan pada tahun 2014 saja sudah ada 600 juta HP ber-NFC. Sekarang bahkan untuk HP dengan low range itu atau kisaran yang murah sudah memiliki fitur dari NFC ini untuk menunjang fitur NFC ini. Jika kegunaan dari NFC, yang pertama ada card emulation. Di ini HP berpura menjadi kartu. Contoh saat kalian ditempel ke HP, menempelkan HP ke pintu masuk atau stasiun, HP-nya pasif, tetapi mesin pintunya aktif membaca. Ini ada reader remote. Di sini sebagai host, kebalikannya HP ini aktif dan bisa tag. Contoh membaca atau melihat poster atau ada stiker NFC-nya menempelkan, belum muncul trailer filmnya di layar HP. Nanti si HP kan yang memerintah tag poster itu untuk bicara P2P mode.
komunikasi antara dua HP saling menembak untuk bertukar data. Contohnya kalau bisa mungkin PIN, Xiaomi PIN atau Android PIN, atau kalau di iPhone kan juga ada bisa pertukaran kontak apa telepon begitu, yaitu ditempelkan ke ujung HP yang lain, bisa untuk share foto atau cek data yang lain. NFC application bisa untuk mobile payment, mobile electric ticketing, smart object, electronic key, P2P data transfer. NFC can be used to configure and initiate other Wi-Fi network connections such as Bluetooth or Wi-Fi. HP pakai NFC cuma buat kenalan. Lalu transport data pesannya, file, video atau musik dilempar tetap menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi yang lebih kencang. Jadi nanti NFC hanya untuk menginisialisasi, untuk memulai koneksi, tetapi saja dilanjutkan oleh Wi-Fi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.